ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku anggota kelompok Arisan Alekot yang saya hormati dan kasihi, peristiwa kita pada hari ini dan peristiwa yang membuat kita membuka arisan kita di tahun 2026 dengan perayaan Ekaristi, dasarnya adalah kata Alekot. Alekot, Allah yang kita sembah, Allah pencipta dan penyelenggara segala sesuatu, adalah Allah yang sangat rahim, Allah yang sangat baik. Justru karena kasih dan kebaikannya, karena kerahimannya, manusia yang berdosa di Taman Firdaus dan keturunannya tidak dibiarkan merana, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan. Dan begitu besar kasih Allah kepada kita, maka untuk menyelamatkan kita tidak bisa pakai cara lain. Cara yang dipakai adalah Allah sendiri turun dari surga. Allah turun dari surga yang kita sering dengar, sabda menjadi daging, sabda menjadi manusia. Dalam diri Yesus putranya. Bayangkan Allah turun dari surga untuk kita. Kira-kira kita semua ini, mulai dari saya ini, kita ini siapa? Kita ini penting apa? Kita ini hebat apa sehingga Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita? Dan ternyata kita harus berbangga bahwa di dalam diri kita ada predikat anak. Kita ini anak Allah, anak-anak yang luar biasa. Maka kalau kita periksa diri dan kita menjadi orang-orang yang durhaka, maka itu kita tidak hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai anak Allah. Tetapi sebagai anak Allah, sebagai orang-orang yang bertobat, kalau ada surat turun dari surga untuk kita, kita jangan tetap di tempat. Kita juga harus naik. Kita harus naik untuk menunjukkan martabat kita sebagai anak Allah. Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, pesan Natal untuk kita adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai di bumi bagi semua orang yang berhati baik, semua orang yang berkehendak baik. Maka Natal ini adalah pesta kasih dan kebaikan Allah, dan janji kita untuk membalas kasih dan kebaikan Allah dengan menjadi kabar baik bagi orang lain di sekitar kita. Maka kita siap kue, meskipun tahun ini kiriman kue Natal juga kita lihat juga
tidak terlalu banyak. Ada yang beri alasan bahwa pater terlalu tapeleo sehingga kami mau kirim kue juga. Tapi betul, saya katakan bahwa dengan itu kita merasa gembira dan kita memperhatikan satu sama lain dengan cara kita masing-masing. Dan kita yang merayakan Natal harus ingat bahwa Tuhan kita baik, maka kita harus menjadi orang-orang yang baik. Dan kalau kita periksa bahwa kita belum menjadi orang yang baik, maka kita berusaha memperbaikinya. Kemudian poin yang kedua, ketika kita merayakan Natal, kita juga merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Kita berbangga bahwa ternyata Tuhan memilih lembaga yang namanya keluarga. Memang dari keluarga lahir banyak orang baik, memang lahir juga banyak orang jahat. Tapi keluarga merupakan lembaga yang dipakai Allah untuk menyalurkan keselamatan. Lalu kita bertanya, apakah keluarga saya sudah menyalurkan keselamatan kepada orang lain? Dan kalau kita lihat tanya pada keluarga anggota Alekot ini, kita tahu bahwa ada banyak sudah menaruh perhatian menyelamatkan orang lain dengan berbagai cara, memperhatikan orang lain dengan berbagai cara. Kita lihat keluarga di Nilulat ya, ini ada mengeduh, pergi kerja gua, keluarga kita di sana, ya hanya duduk nonton saja, ya seolah-olah itu guanya Bapak Guning Garas dan keluarga. Pada gua itu maksudnya untuk keluarga kita di sana, ya. Tapi bagaimanapun juga keluarga yang ada di Kupang dan mungkin ada di Kepa dengan caranya masing-masing berusaha menyumbang yang perlu dan berusaha supaya gua itu berdiri, karena melalui gua itu kasih Allah, rahmat dari Allah dicurahkan kepada anggota keluarga kita yang lain. Dan saya lihat dalam YouTube ada keluarga yang pergi ke sana masih kunjungi keluarga yang telah meninggal. Kenapa kunjungi keluarga yang meninggal dia punya makam? Karena tahu bahwa dia itu orang baik. Kalau orang tidak baik, mana orang mau cari kuburnya? Jadi kita ingat bahwa keluarga kita dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan kasih dan kebaikan Allah. Kemudian ketika kita memasuki tahun baru 2026, gereja itu sudah menetapkan tanggal 1 Januari sebagai pesta Bunda Maria, Bunda Allah. Kenapa? Karena dengan Natal kita semua diingatkan bahwa Allah yang baik memberikan nama Immanuel, dirinya Immanuel, Allah beserta kita. Di mana kita ada, di situ Allah ada. Dan untuk memperkuat itu, Allah menunjukkan tanda nyata, memberikan Ibu Maria sebagai ibu kita, sebagai pendoa dan penyerta kita di tahun yang akan datang. Sehingga sebagai orang yang beriman Katolik, tidak usah takut, kita tidak usah cemas. Kalau kemarin jalan dengan Allah, hari ini jalan dengan Allah, pasti besok kita tetap jalan dengan Allah. Dan selama kita berjalan bersama dengan Allah, mau takut apa? Tidak usah takut dan tidak usah cemas. Kemudian ada peristiwa penampakan. Orang-orang yang mencari Yesus yang bangkit itu adalah orang-orang baik. Kita tahu bahwa orang-orang yang baik akan dicari kemana-mana. Ya, orang yang baik akan dicari kemana-mana. Dan orang-orang yang mencari orang yang baik adalah orang-orang yang baik. Dan dalam perjalanan kita lihat bahwa bertemu orang yang jahat. Ya, orang yang jahat itu memberikan pesan, tetapi pesan dengan catatan bahwa kalau tahu bahwa raja akan dilahirkan ada di sana, dia akan pergi dan menghancurkan. Tapi karena pulang melalui jalan lain, maka yang diambil, jalan keluar yang diambil adalah ingat pesta pembunuhan bayi kanak-kanak di Bethlehem. Bunuh saja semua yang berumur 0, 1, 2, 3 tahun. Itu satu kejahatan besar. Dan kemudian pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, mengakhiri Natal. Dan pesan pokok dari pesta pembaptisan Tuhan adalah kita semua yang dipermandikan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang dipermandikan adalah meneruskan kebaikan Allah itu kepada orang lain, mulai dari dalam rumah kita masing.
Dan ketika kita menggunakan nama Alekot, maka mari kita dengan cara kita berusaha supaya persekutuan ini mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, mulai dalam diri anggota keluarga, mulai dalam diri kebersamaan kita, dan keluar kepada keluarga besar, keluar kepada kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa Bunda Maria selalu mendoakan kita. Amin. Schlaf in himmlischer Ruhe, Schlaf in himmlischer